saya sedang berada di frekuensi pendengaran Anda. Di sini saya ingin bercerita tentang sekitar, ya khususnya sekitar saya, entah ada di belakang, di samping, di depan, di mana saja yang sedang saya perhatikan. Di sini saya akan ditemani oleh saudara. Iya, saya Agus, biasa dipanggil Agus ya. Agus. Ya. Nama keren ya? Nama keren, nama pasaran. Jadi di mana-mana ada nama Agus. Iya. Kalau yang ini Agus ada apa gitu? Ada embel-embelnya. embel-embelnya. Kalau tidak salah Agus Natsu gitu. Iya, itu band-band dulu tuh. Band-band dulu kali deh. Pada zamannya. Atau sekarang sudah ganti? Udah berubah. Ya rata-rata tahu sih punya produk The Q kan. Oh iya. Ya, jadi biasa dipanggil bosnya The Q gitu. Owner Q. Ya. Ya. Ya, kita di endorse sama The Q. Ya. Jadi hari ini kayaknya kita akan memulai podcast perdana kita ya. Iya. Atau inilah keluh kesah, cerita atau semua yang di sekitar kita lah. Ya, gimana kalau kita mulai dari yang terdekat dulu? Iya, menjadi kegalauan apa ini, itu. Ini kopi ini gimana? Kopi. Kalau kita ceritakan gimana tanggapan konsumen tentang kopi ini. Gimana tuh? Oh ya, sedikit mau ngasih tahu, kopi kini ada juga di PMC Studio ya. Iya, betul sekali. Kalau pengen kopi hitam The Q ada di PMC, ada di belakang pintu masuknya studio. Itu ada pendingin freezer gitu kan. Iya. Kalau pengen minum ada di situ tuh. Haus setelah latihan minum. Lagi latihan gabut minum dulu, baru latihan lagi. Iya. Jadi ini cerita-cerita tentang konsumennya Deki, tanggapan-tanggapannya dengan kopi ini. Ada beberapa yang agak gimana gitu aku menanggapinya gitu. Ini kopi apa? Ya udah. Bingung menjelaskannya. Ya bingung ini kopi apa. Karena tidak tahu dan tidak dikasih tahu sama ownernya. Ini kopi apa? Kopi dari apa? mana? Proses pembuatannya gimana ya? Ya terus aku sampaikan ini kopi. Brandnya Ki Kopi. Yang buat ini. Ini dia orangnya. Nah, untuk menjelaskan secara langsung ini kopi apa? Bingung. Ya udah. Mumpung ada orangnya langsung kita tanya aja. Ini kopi apa gitu. Kalau kopi dari The Q biasanya pakai, kalau saya biji kopinya itu rata-rata dari Aceh, dari Jambi, ya masih sekitaran Sumatera lah. Biji kopinya saya beli biji kopi yang masih green bean atau biji yang masih hijau. Terus saya proses namanya di roasting. Kalau orang-orang kopi itu udah pasti pada tahu tuh prosesnya di roasting. Diproses lagi menggunakan ini, penyeduhannya menggunakan manual proses. Manual ya. Digiling pakai grinder, manual prosesnya menggunakan flare. Nama alatnya gitu. Ya, oke. Sampai di situ dulu. Kira-kira nih ya. Ya. Yang dijelaskan barusan merata tidak orang yang tahu. Gini. Rata-rata kalau untuk anak-anak zaman sekarang nih mungkin udah tahu ya, karena informasi banyak, media-media bisa di mana saja bisa dicek gitu, seperti di Instagram, di YouTube. Mungkin mereka udah pada tahu nih jenis-jenis brewing kopi apa aja. Tapi bisa saja mereka belum update atau belum tahu, karena mereka hanya penikmat kopi, bukan orang-orang yang mengulik kopi secara dalam. Jadi mungkin ya rata-rata sih kalau Inhil sudah pada tahu lah. Udah banyak yang tahu, karena di Inhil juga udah banjir ya. Iya, kopi udah. shop. Kopi shop tuh udah banyak sekali kopi shop. Ini yang buat
ketawa juga banyak. Banyak kopi sumber ketawa itu banyak sekali. Yang ya gimana ya, bukan merendahkan, tapi Iya. mungkin edukasi tentang kopinya belum sampai. Iya, Karena iya. kita di Inhil belum ada sih yang sharing seperti apa gitu. Mungkin hanya beberapa circle, beberapa lingkarannya saja yang berbagi, membagikan, oh ini kopi gini nih, enaknya diginikan. Oh ini bijinya begini nih, dari sini ini enaknya diginikan. Nah, hanya segelintir lah. Tapi kalau anak nongkrong tembilahan udah banyak yang tahu lah proses-proses pembuatan kopi. Karena di Inhil juga udah ada yang menggunakan jenis-jenis mesin kopi yang besar sekali, yang harganya mahal sekali, dengan yang hasilnya ya bagus, enak dilihat dan enak ya, enak diminum juga sih. Apanya? Ya, tergantung pribadinya. Iya. Dia pengen kopi seperti apa gitu. Jadi begitulah sekitaran dari The Q Kopi itu, proses pembuatannya gitu. Proses pembuatannya ya. Dan dikemas ya seperti inilah adanya. Terus kemarin ada yang nanya, Nah, kopinya kurang manis. iya betul sekali. Ya terus aku jawab apa ya? Ya udah aku jawab aja, kopi mana ada yang manis, kalau mau yang manis gula. Iya. Betul sekali. Ya kan? Iya betul. Ya rata-rata sih memang penikmat kopi ini udah terbiasa dengan namanya kedai kopi, maaf nih, kopi tiam gitu. Kopi tiam itu apa lagi itu? Kopi tiam itu kedai kopi yang sudah dari dulu ada. Ibaratnya kedai kopi ini yang dibuat secara manual, semuanya serba sederhana, dan metodenya masih metode istilah manual, orang ya jadul, tradisional. Rata-rata penikmat kopi di Inhil masih banyak yang suka nongkrongnya di kedai kopi. Termasuk kita juga. Kita berdua nih suka nongkrongnya di kedai kopi. Tapi udah enggak. Ya, untuk sementara ya kita cancel dulu ya. Karena ya pemerintah kan lagi menggalakkan yang namanya social distance atau physical distance ya. Di rumah aja. Di rumah aja. Kayak kami kan di studio aja gitu. Ngulik lagu, bikin podcast biar kawan-kawan yang di luar sana bisa, oh gitu rupanya. Iya. Betul Kita kan? juga bisa sharing di sini. Iya, bisa sharing. Nanti ya siapa tahu ini bakalan diupload ya, bisa di komen di bawah kita mau bahas apa selanjutnya. Betul sekali. Dan teman-teman mana tahu nih ada yang punya pengen sharing nih, ya kesini aja. Ya udah sharing Ya aja. sharing aja di sini. Kita bisa sharing, bagi-bagi ilmu. Mana tahu ya kita bisa dapat ilmu ya. Betul sekali. Ya. Itu yang kita butuhkan. Apalagi ya di masa yang sekarang ini kita di rumah, betul sekali. komunikasi ya sewajarnya manusia makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi berinteraksi ya sama manusia lain gitu kan. Betul sekali, betul. Ya mungkin ini jadi salah satu kita buat sharing. sarana untuk kita sharing gitu kan. Jadi misalkan ya gabut nih di rumah, ngobrol, ayo sini ngobrol kita sama-sama, kita pecahin masalah. Apa itu masalahnya, kita pecahin sama-sama, kita buat masalahnya jadi clear. Oh iya nih, sekarang nih waktunya nanya nih sama si Bang Peri nih. Bang Peri ini hobinya apa sih sebenarnya gitu kan? Orang banyak tahu nih salah satu gitaris, tapi spesifikasi gitarisnya apa sih? Apa, dan kami secara awam kan tidak begitu mengerti. Gitaris itu ada terbagi-bagi kan. Ya macam-macam gitaris. Ada macam-macam gitarisnya apa, genrenya apa gitu. Dan ini pengen kita tanya, kita kulik dulu nih. Biar kawan-kawan yang lain tahu ya. Iya. Bisa mulai dari studi aja. Studi di Institut Seni Indonesia. Ya. Jogja itu ketika masuk saya tesnya itu gitar elektrik jurusan pop jazz. Wah, ngeri itu, ngeri. Jurusan pop jazz nih. Pop jazz ya. Elektrikan gitu. Terus ya jelang 1 semester tuh kan. Tunggu dulu nih, masuknya tahun berapa nih? 2010. Mungkin ada kawan-kawan di sana yang dengar kan. Wah nih,
oh ini kakak tingkat saya nih. Nah, atau ini adik rating saya nih kan. Iya. Ya. Oke, terus Ya, lanjutkan. 2010 itu dibimbing sama Bang Aan. Hmm. Bang Aan sekarang dia ada di Jambi. Dia berjasa betul. Itu asli orang Jambi. Asli orang Jambi. Asli Sekarang orang dia Jambi. ngajar di SMA 12 daerah mana gitu, pokoknya di Jambi. SMA 12 Jambi. Iya, kayaknya di Di daerah daerah sana. Jambi ya. Oh, gitu-gitu. Wah, bisa nanti tuh kapan-kapan minta biji kopi tuh. Iya. Mana tahu kan di sana ada biji kopi enak. Nah, dia itu sebelumnya Ah. tiap kali aku main ke sana dia selalu nyuruh aku buat kopi. Oh, gitu. Iya. Berarti penikmat kopi juga. Iya. betul. Terus. Terus masuklah tes gitu kan, masuknya selesai masuk semester 1. Namanya aku dari daerah, dari kampung gitu kan, Iya. dia dari Riau, Inhil, kecamatan Enok lagi. Iya, jauh Nah, ya. jauh. Jauh ya. Enggak tak masuk GPS ya. Belum masuk. Tahun itu belum kayaknya. Ada. Pada masa itu belum. Belum. Tapi sekarang udah tuh. Udah Sekarang masuk udah, dah. terus ya udah lihat hal-hal yang baru ini. Ah. Kok main gitarnya kayak gitu? Ada ya main gitarnya. Terus aku tanya ini namanya apa gitu. Ini gitar klasik. Begini. Bisa dia di satu instrumen dia mainkan 3 unsur bunyi, maksudnya 3 unsur kayak range nada gitu kan. Ada yang bassnya tuh Ya. di situ, iringannya di situ, melodinya di situ, dalam satu Dalam instrumen. instrumen gitar ya. Instrumen gitar di situ dia mainkan. Ya udah ada rasa ketertarikan nih. Kepancing nih. Iya, pancing. Aku datang jauh-jauh untuk belajar hal yang baru, ya udah. Ya udah aku belajar, terus semester 2 aku gitar elektrik, belajar, terus pindah gitar klasik, ulang lagi dari awal. Berarti ngulang lagi. Ngulang lagi dari awal. Basicnya gitar elektrik, Basic gitar elektrik, bukan gitar akustik. bukan. Setelah sampai di Institut Seni, Barulah belajar tertarik dengan gitar klasik. gitar klasik. Iya. Mulai dari situ berlanjut. Berlanjut sih, Berlanjut. disitulah aku baru tahu ternyata di abad-abad yang lampau lama sekali sudah ada karya-karya gitar klasik ya, karya musik yang wow gitu. Iya, namanya di daerah dulu dengarnya lagu Terbatas ya. pop yang gimana gitu kan. Yang diputar sama orang tua aja tuh. Iya, terus ini- pas sampai di sana baru ngerti musik ya, namanya Johann Sebastian Bach, Beethoven, terus segala macam Mozart, yang komposer-komposer lainnya gitu. baru- yang udah abad-abad berapa gitu ya. Iya. Udah lama sekali, tapi itu baru dengar. Oh, ini ada loh gini. Iya, betul. Udah sampai di situ. Selesai. Ya, sambil jalan kuliah, sambil ngajar di salah satu kursusan swasta di sana. Udah selesai, balik ke sini. Balik ke sini dengan basic gitar klasik tadi itu. Gitar klasik. Nah, ini ada pertanyaan menarik sekali nih. Saat pulang nih dari dah lulus dari Institut Seni, pulang ke Inhil, apa sih tanggapan pertama tentang misalnya gini, anak Inhil menganggap gitar klasik itu apa sih gitu? Ada ketemu yang orang, wah apa tuh gitar klasik gitu? Ada. Dan gimana tuh menjelaskan sama mereka? Kan rata-rata kita kan keterbatasan pengetahuan tentang genre gitar, tentang bukan genre sih, apa jenis-jenis gitar itu sendiri kan. Banyak sekali yang kita belum tahu. Iya. Setelah ilmu yang dibawa dari jauh sana tadi dibawa ke Inhil, itu ada yang bertanya Banyak. saat main gitu kan. Ini apa sih Bang gitu. Banyak bertanya, banyak yang bingung. Ya. Ini apa? Genrenya apa gitu. Banyak bertanya. Iya. Ada yang mengartikan gitar klasik itu main gitar klasik ya. Yang pokoknya yang dipetik itu udah klasik. Udah klasik. Itu tanggapan mereka ya. Iya, tanggapan Yang awam gitu. ya. Ya, gitar kosong dipetik itu gitar klasik. Padahal bagaimana? Iya, kalau kita ambil dari sejarah arti kata klasik gitu. Klasik itu ada 2, karya seni atau karya cipta tertinggi. Ini masterpiece-nya gitu. Masterpiece-nya. Dari gitar. Dari gitar. Sebenarnya kan gitar klasik itu
jadinya dalam bentuk kayak gitu tuh pada zaman romantik itu sekitar abad ke-19. Lama kali. Sedangkan zaman klasik itu abad ke-18. Berarti, tapi namanya disebut gitar klasik. Oh, berarti dasar atau basic dari kata-kata gitar klasik itu berdasarkan dari zaman itu gitu? Bukan. Malah. Dalam artian kata ini loh karya sempurnanya gitar. Padahal dari zaman sebelumnya itu gitar tuh sudah ada, cuma belum seperti sekarang bentuknya. Ini bentuk sempurnanya. Iya. Nah, itu artian banyak kata tuh. Klasik tadi itu. Banyak tuh bentuk-bentukan gitar kan? Iya, ada yang senarnya 4, ada yang 12, zaman dulu lut, ud, segala macam kan. Kalau tiap negara tuh beda lagi. Beda nama, ada citara segala macam. Kalau kayak yang itu apa di Manado tuh? Apa namanya? Sasando. Sasando itu alat petik. Alat petik. Berarti itu dalam kategori mirip ya, dalam kategori gitar masuk ya. Kalau kita golongkan dalam tekniknya gitu. Musik ini cuma ada 4 teknik ya. 4 teknik. Kalau gitar masuk dalam kategori alat petik. Gitar, bass, apa lagi ya? Biola, itu biola, gambus. biola Kalau biola masuk dalam keluarga gesek. Oh, gesek Gitu, gesek. Kontrabas gitu iya, kan. Terus perkusi termasuk keluarga pukul ya. Segala macam bentuk pukul, entah itu gendang segala macam. Terus satu lagi tiup. Flute. Mau itu flute, mau itu saksofon, trompet. Ya, termasuk menggunakan dalam teknik tiup. Berarti ada 4 tadi ya. Ya. Jenis alat musik. Jenisnya. Selain itu belum tahu lagi. Entah apa. Ada yang terbaru tuh kayaknya tuh yang melalui handphone. Oh iya. Itu tidak dipetik, tidak istilahnya dipencet ya. Dipencet ya. Jadi kita bisa golongkan ya alat pukul lah namanya. Alat pukul ya. Alat Berarti pukul. gitar yang di handphone itu yang ada aplikasi yang di handphone itu bukan dipetik. Bukan. Dipencet ya. Jadi itu ambigu tuh. Itu nanti dulu lah. Kalau kita membahas masalah itu tuh panjang nanti. Panjang sekali. Ya, kita balik lagi ke gitar tadi lah. Ya tadi itu yang mana tanya tentang gitar klasik ya aku kasih tahu namanya diambil dari nama gitar klasik tadi itu ya itu alasannya berdasarkan dari kata klasik tadi. Klasik tadi kan ada 2 arti kan. Satu jadul. Udah lama. Ya. Yang satu karya seni yang ini bentuk sempurnanya nih. Bentuk sempurna dari sebuah gitar gitu ya. Kita ambil contoh nih kan ada produk. Ini produk tetet ini sama mereknya tetet tapi ujungnya ada klasiknya nih. Iya. Kalau ya klasik kayak mobil, ini mobil klasik jadul ya. Tapi sebenarnya inilah masterpiece-nya gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, kita anggap masalah basic gitar nih nanti kita simpan lagi. Nanti akan kita bahas lagi, kita kulik lebih dalam. Tapi kalau kita kulik di sini, kita simpan dulu lah bahannya. Kita nanggung nih. Ya. Lagi semangat cerita. Iya, tapi bolehlah kita sambung lagi aja tentang gitar. Jadi udah pulang nih, pulang dari Institut Seni sampai ke Inhale. Itu pertanyaannya tadi, tanggapan orang Inhale tuh. Bingung mereka kan. Pertama ketika dimainkan, tek ada yang bilang dari tadi kok tidak ada nyanyi. Itu tanggapan mereka. Tetap main-main gitu aja tapi tidak ada yang nyanyi. Gitu ya. Aku sampaikan ini musik instrumental. Ya. Namanya musik itu tidak melulu harus ada lirik. Iya betul. Gitu. Namanya lagu tidak mesti melulu ada lirik ataupun kata-kata. Ada suaranya gitu ya. Gitu. Suara vokalisnya gitu ya. Terus ya coba menjelaskan dengan bahasa akademis lah gitu kan. Ya musik itu terdiri dari beberapa unsur bisa dikatakan musik gitu. Yang pertama ya aku sebut apa ya kemarin ya udah kita sebut asal aja dulu. Musik itu terdiri satu ya aku sebut tidak berurut tadi ya tempo itu udah pasti harmonisasi terus warna suara timbre tadi itu ya terus apa lagi ya pokoknya banyak lah di dalam ya unsur-unsur yang kayak gitu tadi seperti itulah ya mungkin ya yang dengar udah
kalaupun ada yang lebih tahu ya minta komennya Iya, sedikit. udah. Nah, biar lebih jelas Lebih gitu. jelas. Aku lupa juga nih, lama udah tidak buka kitab ya. Kitabnya belum dibuka kembali ternyata udah Udah. lama. Sekitar Berapa tahun nih Bang Per? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Tidak ada pernah ngulik-ngulik lagi. Kita ngulik lagi. Ya. Iya. Kalau ngeband pernah ngeband, pasti pernah ngeband gitu kan. Ya, Seorang gitaris pasti pernah ngeband. Iya, sekarang masih cuma lagi ya. Kalau dulu sewaktu lagi kuliah gitu. Ada Dulu- punya band nggak? Punya. Apa tuh nama Dulu- bandnya tuh? Dulu awal-awal kuliah punya Credit Cash namanya. Wis, kredit cash. Jadi- Gimana tuh kredit cash lagi? Kita buat band itu buat bayar uang SPP uang semesteran. gitu. Iya, Uang iya, semesteran iya. kita Nyambi ya. dari Jadi, sana. nyambi kuliah, nyambi cari-cari nih. Sekarang sudah yang masih tetap jalan itu kalau tidak salah vokalis sama basisnya masih. Itu sekarang udah naik namanya itu Iya. Jeb Casino Brother. Wis. Casino Brother ya. Iya, Dia Casino di Brother. di band Casino Brother Nah, sekarang. Dulu dia main bareng sama dia aja. JPK itu. Sering ngeband. Maksudnya tuh dari kafe ke kafe atau dari festival ke festival. Dari Kalau dulu. event kayaknya. Iya, Hmm. event. Event tiap di sana kan Iya, ada terus sering acara. continue ya. Acara bahkan tiap minggu ada terus. Iya, beda sama di Inhale ya. Beda jauh. Iya. Itu yang kita sayangkan. Sementara di Inhale itu kalau masalah materi, masalah orang-orangnya itu bisa dibilang hebat-hebat, Ya kreatif. kreatif. Cuma kayaknya actionnya kurang. Ya. Lebih menunggu ya. Kebanyakan takut ini kalau ini gini, Iya, kalau ini iya. gini. Aku Betul, juga betul sekali. kayaknya hampir ketularan nih. jangan sampai ketularan. Kalau Bang Perda ketularan, susah kita. Aduh. Iya, tak ada lagi nih yang muda yang bisa untuk mengembangkan karya-karya Inhale kan. Iya. Sementara di luar sana kayak di Pekanbaru atau di mana-mana Inhale tuh jago-jago. Iya. Ada jago berantem. Ya, itu out of the box lah ya. Udah Wah. ketahuan semua. Wah, udah Tapi yang jago main musik juga banyak. banyak. Udah yang banyak sampai keluar negeri. Banyak. Kayak ya siapa yang kira-kira Inhale yang sudah keluar nih, kita sebut aja namanya di sini biar pada tahu semua kan. Ya, anak 9 itu yang kemarin terakhir tahun berapa itu 2012 ya? Si Marta ya, Si Marta itu Marta main ke Jepang. Jepang ya. Iya ada tuh nengok di Instagram ya, ikut sama Riau Rhythm ya. Sabi. Sama Sabi, Iya, bukan sama bukan. Iya menarik. Banyak. Kalau masalah musik Inhale tak ada matinya, cuman eventnya mati. Iya. Iya. Tapi tenang aja dalam Iya. waktu dekat karena sekarang kan Dewan Kesenian Indragiri Hilir ya, DKR Inhale. DKR. Perwakilan Inhale. Iya, kan sudah ada tuh di PC, bukan di PC apa namanya? Komite. Komite. Udah ada komite musiknya. Hmm. Jadi nanti tidak hanya musik tradisional, musik pokoknya semua jenis musik bisa ditampung di situ ya. Ya, Kita- semoga aja. Ya, semoga kita berdoalah semoga di komite musik itu kita semua bisa bergabung mencari yang terbaik lah untuk Inhale ya. Iya. Karena sangat sayang sekali jika ada komitenya tapi tidak ada pergerakannya, itu sangat sayang sekali. Sayang. Kadang tuh bingung juga kan para pemula itu. Di sekarang nih aku ngelihatnya ada dari berbagai macam sisi. Kenapa sih susah betul cari regenerasi itu loh. Iya. Regenerasi. Ya, Menurunkan ilmu-ilmu tadi ya. kayaknya aku sudah terlalu tua. Hitungannya Iya. kayaknya udah terlalu tua di Enggak mata juga. mata orang-orang loh. Ya, enggak Untuk juga. wilayah sini. Nah, kalau di Nah, Bang Perda dibilang tua, bagaimana dengan saya gitu kan. Jadi kakek-kakek. Enggak gitu Enggak ibaratnya juga. kan udah tua gitu kan. Enggak tua, Umur belum tua. sekian, kita tidak pakai usia ya, Iya. umur tua muda gitu. Udah umur sekian gitu kan. Tapi masih main genjreng-genjreng gitu. Ya, enggak sih. Ah, Kalau gitu. menurut aku lah ya, seni itu universal.
Iya. Orang tua sekalipun dia masih main saksofon. Masih Masih untuk pengen. wilayah tertentu. Iya. Untuk wilayah tertentu. Untuk wilayah tertentu ya, dan Wilayah dia tertentu, ya. dianggap itu masih ibaratnya itu masih Ah. oke lah, walaupun udah tua masih main gitu ya. Tapi Iya. kalau untuk kita di Inhil umur segini udah dibilang tua ya. Tua, Iya. udah buru-buru nikah. Iya. Karena itulah tuh paradigma mungkin ya. Iya, paradigma itu iya membuat aku pribadi bingung harus bersikap seperti apa. Iya. Sedangkan di sini musik ataupun gitar bukan lagi hanya sekedar hobi, Iya. bukan lagi hanya sekedar passion buat Udah aku gitu. udah menjadi apa ya, masuk Iya. ke dalam gitu ya. Dan jadi aliran darah. Iya, makanya dari situ. Dari situ. Iya, betul. Eh. Sementara banyak orang-orang tua kita yang menganggap tak bisalah hidup dari musik. Paradigma itu kayaknya udah sering kita dengar. Sering. Dan Biar mereka- ketika aku memutuskan untuk kuliah di Institut seni yang ngambil jurusan musik juga, Banyak tantangannya. mereka juga nanya mau jadi apa. Mau jadi apa gitu. Salah mereka, bukan mau jadi apa. Kamu bakalan jadi apa gitu. Hmm, Kalau bakalan jadi apa, kita masih bisa. Saya bakalan menjadi seorang seniman. hmm. Tapi kalau mau jadi apa, ya jawabnya susah. Iya, terus untuk kata-kata seniman juga, aku pribadi menanggapinya berat aku. Misalkan ada orang bilang, wah suhu, wah guru, wah musisi, seniman. Itu hati ini rasanya untuk menerima Sanjungan. itu berat. Iya. Karena Sanjungan ya. menurut aku seorang seniman itu, wow, Iya. Orang yang totalitas Iya. dan punya energi lebih untuk mengangkat seni gitu ya. aku belum sanggup untuk menyandang. Tapi kalau gitu. seniman itu kan pelaku seni. Pelaku seni. Pelaku seni. Iya, pelaku seni. Jadi ya apapun jenis seninya yang kita hasilkan, berarti kita seorang seniman. Lebih tepatnya begini ya, hampir seluruh kehidupan itu dicurahkan lewat seni, Bu. Lewat seni. Semua aktivitasnya gitu, dari dia bekerja di bidang seni atau ya hampir seluruh Iya, hidupnya dicurahkan untuk seni. seni. Itu baru seorang seniman sejati Seniman gitu ya. sejati. Dari karya-karyanya keseluruhan gitu. Heeh. Terus dikata musisi, dikata suhu, aduh. Susah Karena aku mempertanggungjawabkan. karena ya satu susah bertanggung jawabannya, dua pujian sama hinaan ejaan itu beda tipis. Tipis. Sekali. Itu ya Hmm. selembar benang gimana Iya, batasnya. lembar. Susah. Tipis betul. Antara suhu dengan suhu. Nah, itu beda intonasi udah beda maksud. betul. Iya. Berarti untuk malam ini itulah mungkin ya. Ya. Sekitar dari kita berdua Hmm. untuk memulai melangkah. Ini kita sudah masuk ke dalam ini. Iya, udah mulai masuk ke dalam. Udah kemana-mana. Udah kemana-mana, udah lebar range-nya. Ya besok kita bahas ini Ya, Ini- besok kita akan bahas lebih banyak lagi tentang ya apapun itu, tentang Inhil. Pokoknya sekitaran Inhil lah ya, sekitar kita. Tentang musik, tentang ya anak-anak nongkrong yang ada di Inhil. Ya, tentang minuman. Ya, tentang minuman, tentang makanan. Mungkin sekali-sekali kita review ya. Bisa. Atau react ya, kita react ke suatu karya seni anak Inhil gitu ya. Bisa. Ya. Mungkin kedepannya kita nanti akan nge-react satu buah video. Oke? Oke. Ya. Iya, Kita akan nge-react suatu buah video yang udah juga sih minta izin ya. Ya, harus minta izin. Ada satu video klip hasil karya seni dari Aripak. Oke. Nah, itu lagunya Jangan Banyak Gaya Kau kalau tidak salah. Oke. Itu lagunya udah lumayan booming, udah banyak yang tahu sih. Fokus ke video ya. Ya. Oke, fokusnya ke video ya. Ya, betul. Ya. Kita bakalan bikin videonya gitu. Hmm. Nanti pokoknya adalah kedepannya kita akan bikin react. Untuk next episode-nya kita react suatu video atau suatu lagu yang sudah ada video klipnya, punya si Aripak.
Judulnya Jangan Banyak Gaya Kau. Oke, thank you. Oke. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Bye.